Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, BP 19010711031. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Fernando akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan perbankan. Pertama, kita harus tahu apa itu bank. Bank yaitu lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan biasanya dalam bentuk uang. Tapi untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya, apa itu laporan keuangan? Awalnya laporan keuangan hanya sebagai alat penguji. Tapi seiring perkembangan zaman, laporan keuangan berfungsi sebagai dasar atau menilai posisi keuangan tersebut. Jadi teman-teman, selanjutnya yaitu ada tujuan. Apa itu tujuan dari laporan keuangan? Tujuan laporan keuangan yang pertama itu memberikan informasi. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan bersama. Jadi maksud memberikan informasi itu memberikan informasi kepada yang berkepentingan, dan kedua memenuhi kepentingan bersama tanpa ada pihak manapun yang dirugikan. Selanjutnya itu karakteristik dari laporan keuangan. Pertama, mudah dipahami. Kedua, relevan. Ketiga, keandalan. Maksud keandalan tersebut adalah memiliki keandalan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, dapat dibandingkan, yaitu sebagai evaluasi dari tahun ke tahun. Yang terakhir yaitu jenis-jenis neraca keuangan. Yang pertama ada neraca, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas, keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jadi semuanya itulah penjelasan Fernando tentang laporan keuangan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihana Salsabila, nomor BP 1901072035. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca. Neraca itu apa sih? Neraca itu adalah ikhtisar atau informasi posisi harta, modal, kewajiban sebuah badan usaha pada periode tertentu. Dan pada umumnya, neraca dibuat pada akhir periode akuntansi atau akhir tahunan dan akhir periode atau bulanan. Pada metode akuntansi komputer, neraca dapat disusun setiap tahunnya pada saat diperlukan, dan metode akuntansi perpetual memungkinkan untuk divisual setiap saat. Isi elemen bank terdiri dari 1. Kelompok aset, 2. Kelompok kewajiban, dan 3. Kelompok ekuitas. Kelompok aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud, investasi jangka panjang, dan aset lain-lain. Kelompok kewajiban yaitu terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban tetap, dan kewajiban lain-lain. Yang ketiga, kelompok ekuitas. Kelompok ekuitas terdiri dari modal saham, disagio atau gio saham, dan cadangan saldo laba. Selanjutnya materi tentang laporan keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan PSAK, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Berdasarkan beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 1. Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi. 2. Merupakan potret perusahaan, yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan. 3. Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan pada periode tertentu. 4. Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi dan keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan.
Informasi tersebut disusun dan disajikan perusahaan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Laporan keuangan mempunyai ruang lingkup. Jadi, laporan keuangan lengkap biasanya meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah 1. Aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi penghasilan adalah penghasilan dan beban. Laporan keuangan punya jenis-jenis. 1. Neraca bank. Neraca bank atau balance sheet merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, harta, kewajiban, dan modal dari suatu perusahaan. 2. Kewajiban yang digolongkan. 2. Laporan laba rugi dalam bank. Laporan laba rugi dalam bank merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dari perusahaan. 3. Laporan kualitas aktivitas produksi. 4. Laporan komitmen dan kontingensi. Fungsi laporan keuangan bank. Fungsinya menyediakan mekanisme alat pembayaran, menciptakan uang, menghimpun dana, menawarkan jasa keuangan, dan menyediakan fasilitas. Perkenalkan, nama saya Moni Pumalasari KM, BP 1901072032. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan kualitas aktiva produktif bank. Kualitas aktiva produktif bank adalah sebagai nilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah ditanamkan dalam aktiva produktif, yaitu pokok termasuk bunganya, berdasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa isi atau elemen dalam pelaporan kualitas aktiva produktif bank, yaitu pertama, pihak yang terkait. Ada 6 elemen dari pihak yang terkait. Yang pertama, penempatan pada bank lain. Yang kedua, surat-surat yang berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia. Yang ketiga, kredit kepada pihak ketiga. Yang keempat, penyertaan pada pihak ketiga. Yang kelima, tagihan lain kepada pihak ketiga. Dan yang keenam, komitmen dan kontingensi kepada pihak yang ketiga. Kedua, pihak yang tidak terkait. Pihak yang tidak terkait ini ada 11 elemen dan 6 elemennya sama dengan pihak yang terkait tadi. 4 lainnya yaitu PPAP yang telah dibentuk, PPAP yang wajib dibentuk, total aset bank yang dijaminkan yaitu pada Bank Indonesia dan pihak lain, persentase KUK terhadap total kredit, dan yang terakhir persentase jumlah debitur KUK terhadap total debitur. Sekian penjelasan saya tentang laporan kualitas aktiva produktif bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita Syarif dari BP 1901072020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi saya akan membahas tentang laporan komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara satu pihak dan harus dilaksanakan apabila suatu persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi. Ada 2 jenis komitmen. Yang pertama adalah komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Yang kedua adalah komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Transaksi valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan adalah komitmen bank yang bersifat tagihan atau kewajiban yang timbul karena transaksi falas tunai. Transaksi berjangka valuta asing atau forward or future yang masih berjalan tagihan atau kewajiban yang timbul dari transaksi berjangka falas dicatat dan disajikan sebesar tagihan atau kewajiban bank. Saldo tagihan atau kewajiban berjangka dalam falas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah tanggal laporan. Kontingensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Kontingensi yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan dan kewajiban bagi bank yang bersangkutan.
Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Isi laporan kontingensi dapat berupa 1. Ketagihan kontingensi 2. Garansi yang diterima 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang keempat, revocable LRC yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor. Yang kelima adalah transaksi valuta asing atau semua jenis transaksi tersebut apabila ditemukan dalam transaksi sehari-hari wajib dilaporkan dalam laporan keuangan melalui rekening administratif yang dapat berupa tagihan maupun kewajiban. Baiklah, sekian presentasi saya. Kalau ada salah ataupun janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.